Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Sahabat, pemirsa, muhibbin, muhibbat channel Memori Santri rahimakumullah, berjumpa kembali dalam pengajian rutin kita, yaitu pengajian kitab Syajaratul Ma'arif. Insyaallah pada pertemuan kali ini adalah pengajian yang ke-18 kalinya. Saya ingatkan kembali untuk link-link pengajian sebelumnya bisa dicek di deskripsi video ini. Yuk kita buka sebagaimana biasa. Kita buka dengan bacaan umul kitab, thalaban liridha'illahi ta'ala wa li syafaati rasulillah wa li suhulati umurina wali husuli maqasidina wali qadai hawaijina hawaijid dunya wal akhirah hadaratan nabiyil mustafa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila jami'i muallifi kutubina muallifi durusina kulli man ajazana ilal muntaha wa khassah ila muallifi hadzal kitab sultanil ulama asy-syekh Izzuddin bin Abdissalam, jami'i masyaikhina, jami'i muallimina walau harfan wahidan, jami'i abaina wa ummahatina al-ahya'i minhum wal amwat, ghafarallahu lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pengajian kita kitab Syajaratul Ma'arif. Pada pengajian kali ini kita berada pada halaman 25. Ini masih melanjutkan dari pengajian sebelumnya, yaitu masih berada pada faslun fit tauhidi, yaitu fasal yang menerangkan apa dan bagaimana bertauhid kepada Allah. Sudah diterangkan oleh musannif bahwa tauhid itu ada dua, yaitu tauhid qadim, ialah tauhidnya Allah kepada Allah sendiri. Kemudian yang kedua adalah tauhid hadis atau tauhid baru. Tauhid baru inilah bagian kita, bagaimana kita bertauhid kepada Allah. Ini ada 7 macam, ada 7 bentuk daripada tauhid baru yang seharusnya kita lakukan sebagai bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 25, alinea yang kedua. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa amma thamratu mulahadzati hadhihi salubi, lan anapun utawi buai merhatekake ikilah piro-piro sifat kang dedel. Piro-piro sifat kang dedel itu sifat-sifat yang menepis hal-hal yang tidak layak dan tidak mungkin disandang oleh Allah. Wa tawahudati, lan piro-piro sifat kang tuduh makna oleh ngijeni Allah, dan mulahadzah atau memperhatikan, memusatkan fikiran, bertafakur dalam sifat salbiyah dan sifat ketunggalan Allah. Itu nanti akan menghasilkan makrifat terhadap sifat-sifat tersebut. Kemudian makrifat itulah akan berbuah. Buahnya apa? Iku fanuqabilu, mongko bakal nemoni kita kula wahidin ing saben-saben suwiji min hadhihi, saking ikilah hadhihi salub wa tawahudat, bima kelawan barang yunasibuhu kang mantesi opo kullu wahid ing ma. Maka itu nanti kita akan mendapati keterangan-keterangan di keterangan-keterangan yang masih akan datang, itu sesuai dengan hal-hal yang memantasinya. Wa yalikulan patut opo kullu wahid bihi kelawan ma. Artinya masing-masing secara terperinci itu akan diterangkan di belakang.
Buahnya apa saja? Min tadallulin nyatane saking ngrasa ina, wa tawakkulin lan tawakal, maksudnya merasa hina di depan Allah, wa tawakkulin dan bertawakal kepada Allah, wa mahabbatin lan demen ing Allah, wa mahabatin lan wedi ing Allah, wa ghairi dzalik lan liyane mengkono tadallul ila akhirih mimma saking barang yunasibu kang mantesi to mimma saking keterangan yunasibu kang mantesi apa makulla wahidin ing saben-saben suwiji min hunna saking hadhihi salub wa tawahudat. Jadi nanti itu akan diterangkan secara terperinci buah daripada makrifat terhadap sifat-sifat salbiyah dan sifat-sifat tawahud, ketunggalan Allah baik dalam segi sifat af'al dan zatnya. Itu di belakang akan diterangkan dengan terperinci. Lanjut, wa amma takhalluqu, anapun utawi gawe budi pakerti, tadi kan buahnya makrifat. Lah sekarang bagaimana dengan berperilaku dengan sifat-sifat tersebut? Ini diterangkan oleh musannif dalam alinea ini. Wa amma takhalluqu, anapun utawi gawe budi pekerti bimuktadas salubi kelawan tuntutane piro-piro sifat kang dedel iku fala yumkinu mongko ora kongang apa anna takhallaqa yen to gawe budi pekerti kita bijami'iha kelan sekabehane as-salub. Adapun berperilaku dengan sifat-sifat salbiah tersebut tidak mungkin kita berperilaku dengan semua sifat itu. Kenapa? Lihtisasi ba'diha krana dadi tertentune sebagiane as-salubil ilahi kelawan pangeran, karena ada sifat-sifat tertentu yang hanya atau khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak mungkin bisa kita jadikan perilaku dari semua sifat-sifat itu. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Oleh karena itu musannif menambahkan wa natakhallaqu lan bisa gawe budi pekerti kita minha saking as-salub bima kelawan barang yumkinu kang kongang apa ma ala hasbil imkani utawa ala hasabil imkani ing atase milang-milang kemampuan. Dan dari sifat-sifat salbiyah itu yang bisa kita jadikan takhalluq, kita berperilaku dengan sifat itu adalah sesuai dengan kemampuan. Contohnya apa? Karena fi zulmi kaya nafeake utawa ngilangi kezaliman, ngilangi penganiayaan wa nafyi iradatihi lan ngilangi ngarepake ing zulmi, sebagaimana menghilangkan kezaliman dan menghilangkan rencana atau keinginan untuk berbuat zalim. Ini bisa kita jadikan perilaku. Wakal kudsi lan koyok sifat kudus, artine moho suci. Wakal kudsi lan koyok sifat kudus, wassalami lan sifat selamat al-ma'khudaini. Dan seperti halnya sifat kesucian dan sifat keselamatan, suci dari hal-hal yang tidak pantas, wassalami dan selamat dari hal-hal yang tidak layak. Ini hanya kalau kudus itu bi'tibaril madi wal hal, salam itu adalah bi'tibaril mustaqbal. Wakal kudsi lan koyok sifat suci, wassalami lan sifat selamat al-ma'khudaini kang den alap karuni al-kudsi wassalam minat toharoti sangking bersih utawa suci, minal uyubi sangking piro-piro cacat, wassalamati lan selamat minan nako isi sangking piro-piro kekurangan. Contohnya lagi sifat salub yang bisa dijadikan perilaku adalah sifat al-kudsi wassalam, yaitu bagaimana kita menyucikan diri kita dari cacat-cacat atau kekurangan-kekurangan, aib-aib, dan bagaimana kita menyelamatkan diri dari hal-hal yang tidak pantas, minan naqais, kekurangan-kekurangan. Caranya bagaimana? Bitathiri zawahirina kelawan bersihake piro-piro zahir kita,
Artinya dengan membersihkan lahiriah kita, wa bawatinina lan piro-piro batin kita, membersihkan batin-batin kita, membersihkan dari apa? Minadzunubi saking piro-piro dosa, wal mukhalafati lan piro-piro penggawe kang nulayani syariat, sebagaimana artinya berperilaku dengan sifat kudus dan assalam, kita mensucikan diri kita baik lahir dan batin dari perbuatan dosa, baik dosa lahir dan dosa batin, wal mukhalafati dan tindakan-tindakan yang melanggar syariat. Kenapa? Fa inna dzunubana mongko sak temene pira-pira dosa kita iku min aktsari uyubina saking luweh akeh-akeh pira-pira cela kita. Artinya mayoritas ketercelaan kita itu gara-gara melakukan dosa, ya. Bukan gara-gara tidak melakukan perintahnya Allah. Itu intinya di situ maksudnya. Makanya kalau ulama-ulama ahli tasawuf itu melaksanakan perintah Allah itu lebih didahulukan menjauhi larangan-larangan Allah lebih didahulukan daripada melaksanakan perintahnya. Itu seperti itu. Makanya al-i'tina bifi'lil ma'murat, al-i'tina bitarkil manhiyat afdalu minal i'tina bifi'lil ma'murat. Mementingkan menjauhi atau meninggalkan hal-hal terlarang itu lebih utama daripada mementingkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Maksudnya itu contoh konkretnya seperti ini. Jadi kita itu lebih baik misalkan apa yang diperintah Allah yang wajib-wajib saja, yang sunnah ini tidak begitu dilaksanakan. Tapi ketika ada larangan Allah kita bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Ini lebih baik daripada orang wajib itu rajin, ya, semua kewajiban dilaksanakan, kesunahan itu dilaksanakan, keharaman itu juga dilaksanakan. Ini lebih baik yang tadi. Jadi yang wajib-wajib saja diperintahkan, yang dilaksanakan, yang sunnah tidak begitu. Tapi untuk urusan larangan-larangan dia bersungguh-sungguh untuk menjauhinya. Ini lebih baik. Kenapa? Karena aktsaru uyubina, mayoritas, ya, ketercelaan kita, uyub atau cacat kita itu ya karena dosa itu. Wa bi an muslimalan gambari kelan yen to nyelametake kita kulubana ing pira-pira ati kita minas syakki saking mamang wasyirki lan syirik, wasubuhati lan pira-pira barang kang subhat, barang-barang kang serupa. Kemudian caranya bagaimana bertakhalluk dengan kudus dan salam adalah kita menyelamatkan hati kita dari keraguan dan kesyirikan dan dari hal-hal yang tidak jelas hukumnya. Jadi aktivitas-aktivitas hati itu benar-benar dijaga, kita sucikan, kita bersihkan, dan kita selamatkan dari keraguan. Keraguan apa? Ya semuanya, ya, keraguan terhadap sifat Allah, keraguan terhadap Allah, keraguan terhadap sifat Allah, keraguan terhadap Rahman dan Rahimnya Allah. Itu hati kita bersihkan dari itu semua. Ini namanya apa? Berperilaku dengan sifat kudus dan assalam. Iqtidaan krono manut bi Ibrahim kelawan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini dalam rangka mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Idza'a in dalem nalikan teka sapa Nabi Ibrahim utawa sowan Nabi Ibrahim robbahu ing pangerane Nabi Ibrahim biqalbin kelawan ati salimin kang selamat, yaitu ketika Nabi Ibrahim sowan ke hadirat Allah dengan hati yang selamat.
Maksudnya selamat, ya selamat minas syakki wasyirki wasyubuhat. Wa qala lan dawuh sapa Allah, yauma la yanfa'u, ini bisa Allah, bisa Nabi Ibrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ini kan kaitannya itu dengan ayat sebelumnya, di mana ayat sebelumnya Nabi Ibrahim itu matur kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun, ya Allah, jangan kau hinakan kami, jangan kau siksa kami pada saat manusia itu dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun, yaitu pada hari di mana harta dan anak sudah tidak dapat bermanfaat, ilaman, kecuali bagi orang atakang yang datang Allah, mendatangi Allah biqalbin, kelawan ati salimin kang selamat. Itu begitu. Sehingga kalau diberi makna begini, wa qala lan dawuh sapa Allah, bisa atau Nabi Ibrahim juga bisa, yaumala yanfa'u, rupane dina ing dalem dina ora manfaati apa malun bondo wala banuna lan ora manfaati apa pira-pira anak, ilaman angin ing wong atah kang teka sapa man utawa kang nekani sapa man Allah ing Allah biqalbin, kelawan ati salimin kang selamat, yaitu pada hari di mana harta dan anak sudah tidak lagi dapat bermanfaat kecuali bagi orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Yaitu orang yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat itu ya mati atau wafat dalam keadaan iman dan Islam, hatinya jauh dari keraguan dan kesyirikan, baru dia mendapatkan manfaat dari harta yang diinfakkan. Kemudian anak doa, anak-anak soleh, amal-amal dari anak-anak soleh itu bisa bermanfaat bagi orang yang seperti itu. Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan 89. Fanabda'u, ini sekedar gambaran globalnya ya, bagaimana takhalluk dengan sifat-sifat salbiyahnya Allah. Fanabda'u mongko ngawiti ingsun bitatahuri kelawan sesuci minal muharramati, saking piro-piro perkara kang den haramake. Maka yang kita lakukan pertama kali untuk mensucikan diri kita sebagai takhalluk dengan sifat kudus dan as-salam adalah kita memulainya dengan mensucikan diri kita dari hal-hal yang diharamkan. Liqaulihi, karena dawuh Allah Ta'ala, wa dharu zahiral ismi wa batinah, rupane dawuh wa dharu zahiral ismi wa batinah, wa dharu lan padha ninggalo sira zahiral ismi ing katone dosa, wa batinahu lan samar-samare ismi, tinggalkan dosa yang tampak ataupun dosa-dosa yang tidak tampak, semuanya ditinggalkan, dosa zahir ataupun dosa batin. Al-An'am ayat 120. Summa minal makruhati, nuli sesuci saking piro-piro barang kang makruh, kemudian mensucikan diri dari hal-hal yang dimakruhkan. Summa minas subuhati, nuli tatahur utawa sesuci saking piro-piro barang subhat, barang kang serupa, barang sing ora genah hukume. Summa min fudulil mubahati, nuli tatahur saking leluwian ing dalem piro utawa saking piro-piro leluwiane barang, piro-piro barang kang wenang. Nuli sesuci saking leluwiane piro-piro barang kang wenang, kemudian mensucikan diri dari hal-hal yang mubah tapi tidak ada manfaatnya. Ini kemudian dijauhi. Jadi pertama dijauhi barang haram, kemudian barang makruh, barang subhat, dan yang terakhir menjauhkan diri dari barang-barang mubahat yang tidak ada manfaatnya.
Summa min kulli sagilin nuli saking sekabehane perkara kang nungkulake an rabbil ardi andah saking pangerane bumi was samawati lan pira-pira langit, kemudian mensucikan diri atau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah gambaran globalnya bagaimana bertakhalluk dengan sifat kudus dan assalam atau bagian daripada sifat-sifat salbiyah. Kita cukupkan dulu. Ilahuna wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.